Bab 696, Kepalan Kaisar yang Tidak Mati. Tingkat keempat dari Kodeks Kematian, Tulang Kematian, memiliki sihir rahasia yang dikenal sebagai Vis Kaisar Tak Mati, dan ini adalah pertama kalinya Bai Xiaochun menggunakannya. Ketika dia melakukannya, auranya, darah dan dagingnya, dan bahkan jiwa dan kekuatan hidupnya, tampaknya mengecil hingga ke tingkat tertinggi. Suara retak bisa terdengar dari tulangnya saat fondasi dari serangan tinju yang mengguncang-guncang dan menghiasi bumi telah disiapkan. Dalam beberapa saat, Bai Xiaochun berdenyut dengan kekuatan ledakan. Kekuatan itu segera berubah menjadi prahara liar yang menjalari dirinya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga, jika tulangnya tidak dipenuhi dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa, itu akan menghancurkannya dari keberadaan. Kerangkanya adalah fondasi dari semua itu. Kekuatan daging dan darahnya dikompresi dengan gila-gilaan, sampai akhirnya, itu meledak melalui kulitnya. Ini adalah momen yang krusial, dan merupakan aspek unik dari tinju kaisar yang tak berujung. Dalam keadaan normal, kekuatan itu akan meletus dari kulitnya dengan cara yang eksplosif dan menghilang ke segala arah. Tetapi sebaliknya, 99% dari lokasi di mana kekuatan itu biasanya dilepaskan, sekarang disegel. Satu-satunya tempat untuk kekuatan untuk pergi, adalah tinju yang dibentuk oleh tangan kanannya. Tiba-tiba, sebuah lubang hitam muncul di dalam dirinya yang tampaknya mampu menghancurkan segala sesuatu yang ada. Sedangkan untuk kepalan tangan kanannya, pusaran hitam yang terbentuk di sekitarnya memancarkan aura yang bisa mengguncang langit dan bumi, aura yang tampaknya mustahil untuk mengerut atau menahan. Tampaknya begitu kuat sehingga jika menyerang, seluruh tubuh Bai Xiaochun akan terkena serangan balik dari tinju kaisar yang tak berujung, dan dihancurkan. Di belakang Bai Xiaochun, sesosok bayangan muncul. Itu adalah seorang pria berjubah kekaisaran, dengan mahkota kekaisaran. Meskipun wajahnya tidak mungkin terlihat, ada sesuatu yang mendominasi tentang dirinya, seolah-olah kehendak kekaisarannya lebih unggul dari semua ciptaan. Segala sesuatu di sekitar Bai Xiaochun hancur dan berputar. Di kejauhan, Gong Sun Yi, Susan, pangeran kedua, Chen Manyao, dan semua orang semua kaget. Zhou Hong adalah yang paling dekat dengan Bai Xiaochun, dan begitu dia merasakan sesuatu yang aneh sedang terjadi, perasaan akan segera terjadi, krisis mematikan muncul dalam dirinya. Namun, sebelum Zhou Hong bisa melakukan apapun, Bai Xiaochun menyeringai, memandang Zhou Hong dan garis cahaya hitamnya, dan melepaskan serangan tinju. Kaisar bayangan di belakang Bai Xiaochun bergabung ke dalam tinjunya, menyebabkannya gemuruh dengan kehendak kekaisaran yang mendominasi. Warna-warna liar melintas di langit dan bumi, dan angin menjerit menendang. Seolah-olah raksasa-raksasa melepaskan semua kekuatan di tubuhnya. Pada saat yang sama, gaya gravitasi yang tak terbatas bermunculan, dan pusaran hitam tumbuh dengan cepat dalam ukuran sampai sepenuhnya 30 meter ketika itu terjadi, itu menyedot semua warna di dunia. Menjadi fokus dari semua perhatian, seolah-olah kepalan itu dan pusaran itu adalah satu-satunya hal yang ada di dunia. Saat serangan tinju meroket di udara, Zhou Hong menjerit memilukan. Mata dipenuhi dengan panik dan teror, dan jantung berdebar kencang, dia mengirim aliran cahaya hijau mengalir keluar dari dirinya untuk membentuk pedang panjang. Mencengkeram pedang dengan erat, dia mengayunkannya ke arah tinju yang masuk. 9 kata-kata slash. Tebasan pedangnya yang gila mengguncang langit dan bumi. Cahaya pedang hijau tumpah, merobek-robek udara, dan bergabung dengan aliran cahaya hitam, yang seperti hujan pedang yang melesat ke arah Bai Xiaochun. Para saksi dari acara tersebut terguncang kaget pada adegan ganas yang bermain di depan mereka. Belum pernah ada di antara mereka yang melihat perkelahian seperti ini antara dua anggota dari generasi mereka sendiri. Namun, itu hanya berlangsung sesaat. Ketika lampu pedang hijau menghubungi pusaran hitam serangan kepalan tangan Bai Xiaochun, ledakan besar memenuhi area tersebut. BOOOOOOOOMMM. Saat suara memekakan telinga keluar, lampu hijau pedang Zhou Hong hancur, dan aliran cahaya hitam menggeliat saat terhapus dari keberadaan. Semburan darah menyembur keluar dari mulut Zhou Hong saat hampir semua tulang di tubuhnya patah. Dagingnya langsung terkoyak menjadi tumpukan strip berdarah, dan jiwanya yang baru lahir terbang ke tempat terbuka. Segera dibuat pingsan, ia dikirim jatuh ke belakang seperti layang-layang dengan tali terpotong. Debut kaisar tak berujung itu mengejutkan bagi semua orang yang bisa mengamatinya. Selain itu, Bai Xiaochun bahkan tidak menggunakan kekuatan penuh dari serangan tinju, hanya sekitar 30%.
Sadar betapa dahsyatnya itu, dia sebenarnya menahan diri karena takut membunuh Zhou Hong. Namun, bahkan 30% itu benar-benar dan sangat mencengangkan. Seperti yang digambarkan oleh deskripsi pukulan tinju, itu bisa mengguncang surga dan mengguncang bumi. Kekuatannya jauh melampaui genggaman penghancur tenggorokan dan Bach mengguncang gunung. Itu adalah kekuatan yang mendominasi yang bisa mengguncang seseorang ke kedalaman jiwa mereka. Semua orang yang hadir merasa seperti mereka disambar petir surgawi, dan baru mulai terengah-engah setelah lama sok. Bahkan Gong Sun Yi dan pangeran kedua tertegun, dan secara tidak sadar mencoba menghitung bagaimana nasib mereka jika diserang. Hanya perlu beberapa saat bagi mereka untuk sampai pada kesimpulan, bahwa hanya seseorang yang jauh lebih kuat dari Zhou Hong akan mampu berdiri melawan kehendak kekaisaran yang mendominasi. Tidak ada seorang pun di Necromancer Kettle yang bisa mengatasinya. Tak satu pun dari yang terpilih akan pernah bisa menebak bahwa Bai Xiaochun memiliki teknik seperti ini. Itu adalah pukulan tinju yang sangat kuat sehingga bahkan tidak tampak seperti sesuatu dari level Nas Chen Sol. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa Zhou Hong telah pingsan, Bai Xiaochun melesat maju, meraih tubuh kedagingan dan jiwa yang baru lahir. Dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat dengan kecepatan seperti kilat. Para penonton yang terkejut semuanya siap untuk mulai mengejarnya, namun, bahkan sebelum mereka dapat mengambil satu langkah pun, sebuah suara angkuh terdengar di telinga mereka. Jangan memprovokasi aku, bodoh. Aku bisa menggunakan serangan kepalan yang sama 100 kali lebih banyak jika aku mau. Petik 2 titik titik. Karena nada angkuh dan mendominasi, semua orang, tanpa kecuali, berhenti bergerak. Tidak seorang pun berani melakukan pengejaran. Bahkan Gong Sun Yi dibiarkan gemetar, ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajahnya. Di sana dia berdiri, sedikit rengah-engah, kakinya masih melayang di atas tanah saat dia menatap Bai Xiaochun melarikan diri ke kejauhan. Pada saat ini, kebanggaan Gong Sun Yi telah mengalami pukulan besar. Lalu ada Termagan Susan, yang sama-sama terkejut ketika dia melihat Bai Xiaochun pergi. Ada pandangan di matanya yang jarang terlihat, pemujaan yang kuat. Mata pangeran kedua berkedip saat emosi yang tak terhitung jumlahnya muncul di hatinya. Adapun Chen Manyao, dia berdiri di sebelah pangeran kedua, campuran kecurigaan dan keheranan berbaur jauh di matanya. Namun, setelah sekian lama, orang-orang akhirnya mulai bereaksi. Sama sekali tidak mungkin dia bisa menggunakan serangan tinju seperti itu lebih dari beberapa kali. Betul, jika dia bisa, mengapa dia lari? Jika dia benar-benar tipe orang yang berusaha membalas dendam atas keluhan terkecil, lalu mengapa dia tidak mengambil keuntungan dari betapa terkejutnya kita dengan hanya menyerang kita? Petik 2 titik titik. Gong Sun Yi dan top lainnya yang dipilih tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengingat tingkat dan status mereka, mereka jelas melihat melalui tipu muslihat Bai Xiaochun. Namun, bahkan jika itu hanya gertakan, gambar-gambar dari apa yang baru saja terjadi membakar pikiran mereka, membuat mereka ketakutan. Sesaat berlalu. Akhirnya, Susan menarik napas dalam-dalam dan kemudian mulai mengejar. Berikutnya adalah pangeran kedua, dan kemudian Chen Manyao. Namun, tidak satu pun dari ketiganya yang tertarik untuk bertarung dengan Bai Xiaochun. Sebaliknya, mereka memiliki niat lain. Meskipun sebagian besar hadiah yang dipilih tidak bisa mengatakan itu, Gong Sun Yi bisa. Dia berdiri di sana dengan tenang untuk sesaat, matanya memerah ketika keinginannya untuk bertempur perlahan-lahan tumbuh. Aku tidak bisa membiarkan siapapun melampauiku. Sampai saat ini, Bai Hao, kamu mendapatkan perhatian aku. Petik 2 titik titik. Pada titik itu basis budidayanya melonjak dengan kekuatan saat ia menuju, bukan setelah Bai Xiaochun, tetapi menuju anggrek Raja Hantu. Disitulah akhirnya kamu akan berakhir, dan disitulah aku akan menunggu, untuk melawan kamu. Tekad bersinar di mata Gong Sun Yi, serta keinginan untuk melakukan pertempuran. Semua orang bertukar pandang dengan canggung, dan mereka semua menyesal telah memprovokasi seseorang yang tidak manusiawi seperti ini. Namun, tidak satu pun dari mereka yang bisa meramalkan apa yang baru saja terjadi. Bahwa seseorang yang mereka semua anggap dapat dengan mudah mereka hancurkan akan benar-benar berubah menjadi binatang buas yang ganas dan berbahaya. Bab 697, dapatkan kembali ke sini, Bai Hao.
Sial, aku tidak percaya Bai Hao ini begitu kuat. Jika dia menggunakan serangan kepalan itu sejak awal, maka tentu saja kita tidak akan memprovokasi dia. Petik 2 titik titik. Ya, tepat sekali. Jika dia telah menunjukkan kecakapan pertempuran yang spektakuler sejak awal, kita akan mencoba berteman dengan dia, bukan menyerangnya. Benar-benar tidak perlu membiarkan segala sesuatunya mencapai titik ini. Petik 2 titik titik. Semua orang menggerutu tentang situasi ini, tetapi tidak ada yang bisa melakukan satu hal pun tentang itu. Sebaliknya, mereka bersatu menjadi 3 kelompok dan tersebar ke arah yang berbeda. Tak satu pun dari mereka punya rencana untuk mencoba membunuh Bai Xiaochun. Mereka pun tidak memiliki aspirasi untuk mendapatkan buah Raja Hantu. Mereka semua memikirkan hal yang sama. Tidak masalah siapa yang berakhir dengan buah Raja Hantu, tujuan mereka saat ini adalah untuk keluar dari Necromancer Kettle secepat mungkin. Sementara itu, Bai Xiaochun melaju cepat melalui kabut, wajahnya pucat. Bahkan dia telah terkejut melihat tinju kaisar yang mati dalam aksi. Pada saat ini, kekuatan tubuh dagingnya sangat terkuras, dan darah tulang, otot, dan tendonnya terbakar dengan rasa sakit. Untungnya, dia hanya menggunakan 30% kekuatan serangan tinju, dan mampu mengandalkan kekuatan basis kultivasinya untuk melarikan diri. Kalau tidak, dia akan berada dalam masalah besar. Kepalan kaisar yang tidak mati luar biasa. Jika aku menggunakannya dengan kekuatan penuh, maka bahkan dewa pun akan terguncang. Pemikiran tentang bagaimana berbagai hal telah terjadi membuat dia bersemangat. Dia mulai mengolah teknik hidup abadi yang tidak mati sejak dia masuk ke dunia kultivasi, dan telah menghabiskan banyak sumber daya untuk itu selama bertahun-tahun. Setelah melihat serangan kepalan tangan yang spektakuler itu, ia memutuskan bahwa semuanya layak dilakukan. Lebih jauh lagi, sekarang setelah dia mencapai strata ketiga dari tingkat tulang temperet, tulangnya terus-menerus memancarkan kehangatan yang menyenangkan ke dalam dirinya. Jelas, kemampuan pertahanan tubuhnya yang daging sekarang jauh melampaui apa yang mereka miliki sebelumnya. Selain itu, ia bisa pulih dari cedera lebih cepat. Ketika aku keluar sebelumnya, semua orang jelas ketakutan. Aku kira tidak ada alasan untuk begitu ketakutan sebelumnya. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaochun menyadari bahwa kemampuannya untuk menghancurkan semua orang di Necromancer Kettle berarti bahwa dia tidak perlu gugup sama sekali. Bahkan, dengan antisipasi besar dia menarik Zhou Hong yang tidak sadar dari tasnya. Setelah menempatkan jiwanya yang baru lahir kembali ke tubuhnya yang berdaging, dia mengeluarkan Eternal Parasol dan menikamnya ke dadanya. Rasa sakit itu menyebabkan mata Zhou Hong terbuka lebar. Apa yang kamu pikir kamu lakukan, Bai Hao? Teriaknya dengan marah. Namun, sebelum dia bisa melakukan hal lain, kekuatan hidupnya mulai mengering, memicu jeritan kesakitan. Dalam sekejap mata, ia layu, kekuatan hidupnya diserap oleh Bai Xiaochun, yang menggunakannya untuk membantu memulihkan kekuatan tubuh kedagingannya. Adapun Zhou Hong, karena cedera serius dan rasa sakitnya, ia dengan cepat pingsan lagi. Bai Xiaochun menarik Eternal Parasol kembali, dan kemudian menatap Zhou Hong dengan marah. Tak berguna, bahkan Li Tiansheng tidak selemah ini. Bagaimana kamu bisa memiliki begitu sedikit kekuatan hidup? Apakah kamu benar-benar pewaris? Kamu terlihat seperti perak, tetapi kamu benar-benar lemah. Menggerutu dengan marah, dia memasukkan Zhou Hong kembali ke dalam tasnya yang dipegang dan kemudian menembak maju melewati kabut. 1 hari berlalu, dan Bai Xiaochun terus mengguncang ketel Necromancer. Dengan kehebatan pertempurannya yang luar biasa, Heaven Daonas Chainsaw-nya, dan kekuatan tubuh dagingnya yang luar biasa. Dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan di antara Wildelander yang dipilih. Dia seperti serigala lapar yang dilemparkan ke dalam sekawanan domba. Yah, mungkin dengan kata lain akan sedikit berlebihan, tapi tidak banyak. Awalnya, dia tidak menggambar potensi penuh dari Heaven Daonas Chainsaw-nya, tapi sekarang dia. Selain beberapa individu yang sudah setengah langkah dari tahap Nas Chainsaw, para pakar kuat yang telah mendapatkan pencerahan langit dan bumi dan hampir dewa. Beberapa orang mungkin bisa menjadi pasangan yang cocok untuknya. Bahkan Zhou Hong, yang berada di lingkaran besar tahap Nas Chainsaw, mendekati. Oleh karena itu, tidak perlu menyebutkan semua yang dipilih lainnya. Selain itu, Bai Xiaochun benar-benar yakin bahwa kekuatan Fist Kaisar yang tidak matinya sudah cukup untuk menyebabkan Deva mundur. Pada hari yang berlalu, Bai Xiaochun muncul di dalam ketel Necromancer pada banyak kesempatan.
Karena tidak ada orang yang sendirian, dan bahkan tidak ada kelompok dengan 5 orang, ia tidak punya pilihan selain menargetkan kelompok dengan puluhan orang di dalamnya. Dia benar-benar seperti serigala yang kelaparan, menguntit dengan marah. Ketika dia menyerang, dia akan mengambil beberapa orang dan kemudian melarikan diri sebelum ada yang bisa melakukan apapun. Karena itu, tidak ada yang bisa bertahan melawannya, dan semua orang menyelinap ke dalam ketakutan yang lebih dalam. Setelah sehari berlalu, ia telah menculik lebih dari 30 yang dipilih, yang berarti bahwa lebih dari 60% dari seluruh kelompok Willand telah jatuh ke tangannya. Adapun kelompok terakhir sekitar 30, mereka gemetar ketakutan, terutama karena parasol aneh yang ia gunakan, yang memakan kekuatan hidup. Para penyintas kini dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok pergi bersama Pangeran Kedua dan Chen Manyao untuk berkumpul kembali dengan Gong Sun Yi di dekat Ghost King Orchid. Kelompok lain menuju kembali ke arah yang mereka tahu adalah mulut Necromancer Kettle, dan pintu keluar. Jelas mereka mengakui kekalahan, dan tidak ingin bersaing dengan Bai Xiaochun. Mereka ingin keluar dari tempat ini secepat mungkin. Selain 2 kelompok itu, ada 1 orang yang terus mencari Bai Xiaochun dalam kabut. Itu tidak lain adalah Putri Susan, Putri Roh Advent Raja. Sebuah cahaya aneh bisa terlihat berkedip di matanya saat dia berusaha melacak Bai Xiaochun. Aku pasti akan menemukanmu pada akhirnya, Bai Hao. Kamu milikku. Setengah hari sebelumnya, dia bertemu dengannya, dan mereka mulai berkelahi. Namun, setelah hanya bertarung untuk waktu yang singkat, dia mengetuknya beberapa ratus meter dengan serangan tinju, lalu berbalik dan melarikan diri. Susan sama sekali tidak senang dengan hasil itu. Banyak kemenangan Bai Xiaochun atas begitu banyak yang dipilih membuatnya merasa sangat percaya diri dalam betapa pemberani dan gagalnya dia. Dia saat ini memiliki lebih dari 70 orang tawanan di tasnya memegang, semua dari mereka menyedot kekuatan hidup begitu kering bahwa mereka sedikit lebih dari kulit dan tulang. Dengan begitu banyak kekuatan hidup, tulang temperetnya sudah lama berlalu dari strata ketiga ke strata kelima. Kemampuan defensif dari tubuh kedagingannya sedemikian rupa sehingga kemampuan ilahi yang termasuk dalam tahap awal Nas Chen Sol masih akan sedikit terluka jika mereka memukulnya. Tetapi tidak akan secara signifikan melukainya. Tidak akan lama sekarang sebelum aku mencapai strata ke-6, dia berpikir dengan penuh semangat ketika dia melewati kabut. Setelah mencari di sana-sini selama beberapa jam, ia datang untuk menemukan bahwa yang terpilih telah dibagi menjadi 2 kelompok. Sungguh pengganggu, memaksaku untuk bekerja begitu keras. Sambil mendesah betapa mengesankannya dia melihat ke arah kelompok yang sudah mengaku kalah. Ah, terserahlah. Karena mereka mengakui kesalahan cara mereka, Lord Bai akan membiarkan mereka pergi sekarang. Namun, untuk semua orang yang menunggu oleh anggrek Raja Hantu, mereka tidak dapat menyalahkan Tuhan Bai karena mengajari mereka pelajaran. Menjilati bibirnya, dia mulai terbang menuju anggrek Raja Hantu. Namun, bahkan ketika dia bergerak, seberkas cahaya muncul di belakangnya di kabut. Di dalamnya ada seorang wanita muda, yang setelah melihat Bai Xiaochun, tiba-tiba berteriak, kembali ke sini, Bai Hao. Begitu dia melihat sosok bayangan itu mendekat, rasa percaya diri Bai Xiaochun menghilang. Sambil mengerutkan kening, dia mempercepat dengan semua kecepatan yang bisa dia kumpulkan, bergerak ke arah yang berlawanan. Selama pertarungannya dengan Susan setengah hari sebelumnya, dia berada di posisi yang sangat buruk. Bukannya dia sangat kuat, dia benar-benar memiliki kecakapan pertempuran yang sama dengan Zhou Hong. Namun, dia memiliki liontin batu giok yang diberikan kepadanya oleh ayahnya Roh Advent, yang memberinya perisai pertahanan yang tidak bisa ditembus oleh Bai Xiaochun. Raja Sembilan Kata dan Raja Juara Perang belum memberikan barang magis khusus kepada Zhou Hong dan Gong Sun Yi. Alasan mereka adalah bahwa mereka tidak percaya siapapun di Willands akan bertindak lebih jauh dengan mencoba membunuh putra-putra mereka. Menimbang bahwa Zhou Hong dan Gong Sun Yi sama-sama pewaris yang akan menjadi raja di masa depan, memberi mereka harta pertahanan sebenarnya bisa lebih berbahaya daripada kebaikan. Mereka ingin putra-putra mereka diasah di atas batu asah pertempuran. Tetapi Roh Advent King tidak berpikir sedemikian rupa. Dia telah memberikan liontin batu giok khusus kepada Susan, benda magis yang perisainya tidak bisa dihancurkan, bahkan oleh dewa. Hanya serangan dari setengah dewa yang bisa menembusnya. Karena itu, Susan sepenuhnya dan benar-benar aman. Bahkan, dia hampir bisa dianggap selingkuh di Necromancer Kettle.
Bahkan Bai Xiaochun dengan kecakapan pertempurannya yang tampaknya tak dapat dipadamkan akan bisa menyakitinya. Setelah bertengkar bolak-balik dengannya, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa menyakitinya. Marah dan agak tertekan, dia akhirnya mengirimnya terbang dengan serangan tinju, dan kemudian melarikan diri. Namun, dia sepertinya tidak mau menyerah, dan terus mengejarnya. Fakta bahwa dia terus berusaha untuk melawannya membuatnya merasa sangat sedih, dan pada saat yang sama, senang bahwa tidak semua orang seperti dia. Kalau tidak, Necromancer Kettle pasti tidak akan menyenangkan sama sekali. Bab 698, Sihir Rahasia Klan Kekaisaran. Bai Xiaochun dengan cepat membuat jarak yang cukup antara dirinya dan Susan, dan segera menghilang ke dalam kabut. Lebih jauh ke belakang, Susan berhenti di tempatnya dan menginjak kakinya dengan marah. Aku akhirnya akan menangkapmu, Bai Hao. Kamu milikku. Tambang. Sebagai tanggapan, Bai Xiaochun menambah kecepatan. Fakta bahwa putri dari Spirit Advent City ini tampak mati untuk bertarung dengannya adalah sakit kepala yang besar. Bagaimana aku bisa melawan darah ini ketika dia memiliki liontin batu giok itu? Semakin dia memikirkannya, semakin menjengkelkan dia menemukan dirinya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai situasi ini. Khawatir bahwa dia masih mengikutinya, dia beringsut sedikit sebelum menuju ke arah anggrek Raja Hantu. Agak jauh dari lembah yang berisi anggrek Raja Hantu, Gong Sun Yi duduk di puncak bukit yang rendah, melakukan latihan pernapasan. Tujuannya adalah untuk menjaga dirinya dalam kondisi prima untuk pertarungan yang akan datang, yang ingin dia masuki. Dia masih benar-benar dan sangat yakin bahwa Bai Hao akan segera muncul. Tidak terlalu jauh adalah Pangeran Kedua dan Chen Manyao, dikelilingi oleh selusin dipilih dari berbagai klan bangsawan. Mereka semua memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajah mereka karena semua yang terjadi di Necromancer Kettle. Tidak ada yang bahkan menganggap bahwa sesuatu yang tidak terduga dapat terjadi. Pertama adalah mantra pembatasan ketuhanan yang baru lahir, yang membuat semua orang lengah, dan kemudian ada fakta bahwa Bai Hao ternyata sangat kuat. Kadang-kadang mungkin untuk melihat kelompok yang sudah menyerah, duduk di lokasi mereka dekat mulut ketel besar. Banyak dari kelompok di dekat hantu Raja Anggrek juga berpikir untuk menyerah, tetapi tidak bisa memaksa diri untuk melakukannya. Meskipun mereka tahu Bai Xiaochun sangat kuat, beberapa dari mereka masih berharap ada kesempatan lagi. Setelah semua Pangeran Kedua berada di lingkaran besar dari tahap jiwa Naschen, dan mereka juga memiliki juara junior yang tak tertandingi Raja Gong Sun Yi di pihak mereka. Plus, ada magang Grand Heaven Master Chen Manyao. Dengan ketiganya, mereka masih berharap bahwa mereka bisa mengalahkan Bai Hao. Banyak pikiran terlintas di benak para penunggu yang dipilih saat mereka menghitung apa yang bisa didapat dan hilang dengan mengambil sikap. Pada saat yang sama, mereka terus melihat sekeliling dengan waspada. Adapun Pangeran Kedua, matanya berkedip ketika ia merenungkan kereta pemikiran yang sangat berbeda dari kebanyakan yang lain. Dia tertarik oleh Bai Hao, setelah semua tampak jelas bahwa Raja Hantu Raksasa benar-benar dengan kejam meninggalkan Bai Hao di Necromancer Kettle. Mungkin aku bisa memenangkan Bai Hao ini ke sisiku. Meskipun, mengingat tingginya tingkat basis budidayanya, ia pasti harus memiliki aspirasi sendiri. Jika aku ingin memenangkannya, aku harus memberinya alasan yang bagus untuk melakukannya. Di sampingnya duduklah Chen Manyao, alisnya berkerut saat dia mengingat kembali apa yang telah dia lihat tentang Bai Hao. Pasti ada sesuatu tentang dirinya yang tampak akrab meskipun dia masih belum bisa menemukan petunjuk konkret untuk bekerja dengannya. Bahkan ketika semua orang duduk terbungkus pikiran mereka, Gong Sun Yi tiba-tiba mendongak. Pangeran Kedua dan Chen Manyao juga menoleh, dan hati semua orang tersentak saat mereka melihat ke arah yang sama. Di kejauhan, kabut bergejolak saat sosok melesat melalui mereka seperti panah mendesing. Dan sosok itu sedang menuju ke arah mereka. Rambutnya mengibas di sekelilingnya, dan pakaiannya mengepak karena angin. Matanya bersinar dengan cahaya terang, dan ia memancarkan udara yang mendominasi dan bangga. Bai Hao, dia ada di sini. Semua orang segera terguncang. Keinginan untuk melakukan pertempuran meledak di hati Gong Sun Yi, tetapi dia menekannya untuk saat ini. Sambil tetap bersila, dia memejamkan mata dan kembali bermeditasi. Auranya saat ini tidak cukup stabil, dan dia ingin benar-benar tenang. Waktu untuk bertarung belum datang, gumamnya.
Dia ingin menunggu sampai semangat bertarungnya seperti arus deras. Bai Hao, kamu akan menjadi batu gerindra yang membuatku lebih tajam dari sebelumnya. Suasana kelompok oleh Raja Hantu Anggrek segera tumbuh sangat tertahan pada penampilan Bai Xiaochun. Mata pangeran kedua berkedip, dan dia mengambil langkah ke depan, berubah menjadi kabur dari bayangan saat dia menembak ke arah Bai Xiaochun. Itu segera membuat orang lain terpilih bersemangat, banyak dari mereka terbang untuk bergabung dengan pangeran kedua. Hanya Gong Xunyi dan Chen Manyao yang tidak bergerak. Tidak seperti Gong Xunyi, mata Chen Manyao bersinar terang saat dia menatap Bai Xiaochun, mencetak setiap gerakan dan tindakannya ke dalam benaknya. Juga memperhatikan dengan seksama adalah sekelompok selusin yang berada di dekat mulut ketel Necromancer. Meskipun mereka sudah mengakui kekalahan, itu adalah tindakan yang paling memalukan, dan mereka semua bersemangat untuk melihat bagaimana keadaan akan terjadi. Semua orang memperhatikan dengan seksama saat Bai Xiaochun dan pangeran kedua saling menembak dan kemudian bertabrakan. Pangeran kedua memanfaatkan kekuatan lingkaran besar dari tahap Naschen Sol, melakukan gerakan mantra dua tangan yang memanggil 7 sosok bayangan, masing-masing dari mereka sepenuhnya 300 meter. Setiap sosok bayangan mengenakan jubah kekaisaran, memiliki mahkota kekaisaran, dan memancarkan udara kuno. Sosok-sosok itu sepertinya mengunci seluruh area, menciptakan sesuatu seperti domain tempat pangeran kedua memancarkan aura seorang kaisar. Ini adalah pertama kalinya dia memanggil energi seperti itu, yang meskipun bukan kekuatan dewa, sangat dekat dengannya, dan tampaknya benar-benar memancing reaksi dari semua langit dan bumi. Kemudian, gemuruh terdengar ketika naga emas muncul, yang melesat menderu di udara menuju Bai Xiaochun. Ekspresi Bai Xiaochun berkedip melihat pemandangan mengejutkan dari kemampuan ilahi pangeran kedua. Itu benar-benar tampak sangat mirip dengan Visunding Emperors miliknya, meskipun keduanya jelas berbeda pada dasarnya. Tinju kaisar yang tak berujung memanfaatkan kekuatan tubuhnya sendiri dan memberkatinya dengan kekuatan ledakan. Sebaliknya, teknik pangeran kedua jelas menggambarkan kekuatan luar. Fakta bahwa pangeran kedua dapat memerintahkan aliran Qi yang menggerakkan energi langit dan bumi membuat Bai Xiaochun merasa seolah-olah dia menyaksikan sesuatu yang semua orang dari Kaisar lengkungan di Willand akan sujud dan mempersembahkan ibadat kepada. Namun, yang paling mengejutkan dari semua adalah fakta bahwa salah satu dari 7 tokoh bayangan dipenuhi dengan begitu banyak kekuatan yang menyebabkan kulit kepala Bai Xiaochun geli. Tanpa diduga, pangeran kedua jelas hanya bisa menggunakan kemampuan ilahi yang satu ini untuk melawan beberapa serangan tinju dari Bai Xiaochun. Kemampuan ilahi apa ini? Pikirnya, terkejut. Adapun semua orang yang sedang menonton, mereka mulai menjadi sangat bersemangat. Itu sihir Arc Emperor. Itu adalah sihir rahasia klan kekaisaran. Petik 2 titik. Sudah lama sejak aku melihat sihir rahasia klan kekaisaran. Pangeran kedua pasti pantas reputasinya. Setelah sang pangeran agung, dia berikutnya dalam barisan untuk mendapatkan gelar kekaisaran. Petik 2 titik. Suara gemuruh pertempuran yang memenuhi udara segera menenggelamkan suara kerumunan yang berceloteh. Dia jauh lebih kuat dari Zhou Hong. Pikir Bai Xiaochun, murid-muridnya mengerut. Dengan itu, dia mengulurkan tangan kanannya, di mana muncul roh 16 kali lipat meningkatkan tombak hitam. Ekspresi yang tidak sedap dipandang dapat terlihat di wajah pangeran kedua saat dia jatuh kembali. Dia sebenarnya tidak memiliki waktu semudah dia membuatnya terlihat. Yang mengejutkan, ia menemukan bahwa basis kultivasinya benar-benar ditekan, dan sulit untuk diputar. Kalau bukan karena fakta bahwa dia berada di lingkaran besar tahap jiwa Naschen dan menggunakan sihir rahasia klan kekaisaran, dia sudah akan terluka parah oleh pertempuran. Pada titik ini, dia tidak bisa bertahan lagi, dan batuk seteguk darah. Guncangan dan teror terlihat di matanya saat dia menyadari bahwa Bai Xiaochun bahkan tidak menggunakan kartu asnya, serangan kepalan itu. Bai Hao ini terlalu kuat. Bahkan sihir rahasia klan kekaisaran aku tidak cukup kuat untuk membuatnya terkendali. Dengan itu, ia melemparkan tangannya ke udara, menyebabkan cahaya kuning keluar dari 7 sosok bayangan. Segera, seluruh area bersinar seolah-olah dengan emas, dan kemudian, 2 naga emas muncul, yang melesat menderu ke arah Bai Xiaochun. Penonton yang terpilih menyaksikan dengan mata berbinar saat pertarungan berlangsung. Dari tampilan, kedua lawan ini benar-benar cocok. Akhirnya, beberapa dari mereka bahkan terbang untuk bergabung dengan pertempuran.
Tak lama, kemampuan ilahi dan teknik magis terbang di sana-sini, menyebabkan cahaya menyilaukan bersinar di mana-mana. Bahkan orang-orang yang berkumpul di dekat pintu keluar sekarang ragu-ragu. Setelah saling bertukar pandang, banyak dari mereka yang terbang keluar, menantang untuk mengubah pikiran mereka dan mengambil keuntungan dari kesempatan yang telah muncul dengan sendirinya. Bai Xiaochun memperhatikan apa yang terjadi segera, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Sadar bahwa pangeran kedua tidak lemah sama sekali, dan bahwa 7 arcanya sangat kuat, dia tiba-tiba menyingkirkan tombaknya, mengabaikan kemampuan ilahi yang masuk. Dan meninju tangannya ke bawah ke tanah. Tanah itu bergetar, dan kemudian, Bai Xiaochun dengan lembut mengucapkan kata yang dilindungi oleh kekuatan topengnya. Water Swarm. Seluruh area dipenuhi dengan uap air, menciptakan sesuatu seperti rawa besar. Namun, kekuatan topeng Bai Xiaochun menyembunyikan fakta itu, dan memastikan bahwa semua orang tidak melihat apapun selain Bai Xiaochun, dan aura brutal yang terpancar darinya. Saat itulah Bai Xiaochun diam-diam mengucapkan kata lain. Kerajaan. Bab 699, Siapa Greenstone? Setelah mengucapkan kata-kata itu, Bai Xiaochun mendongak dan energi meletus ke segala arah, mengirim rambutnya dicambuk. Meskipun tidak ada yang bisa melihatnya, rawa berair sekarang memenuhi seluruh wilayah 500 km di sekitar mereka. Bersamaan dengan itu, banyak paku muncul, bangkit dan kemudian meringkuk di sekitar mereka sebagai cakar binatang raksasa muncul. Langit dan bumi seakan terhuyung-huyung di ambang kehancuran total. Bab 699, Siapa Greenstone? Setelah mengucapkan kata-kata itu, Bai Xiaochun mendongak dan energi meletus ke segala arah, mengirim rambutnya dicambuk. Meskipun tidak ada yang bisa melihatnya, rawa berair sekarang memenuhi seluruh wilayah 500 km di sekitar mereka. Bersamaan dengan itu, banyak paku muncul, bangkit dan kemudian meringkuk di sekitar mereka sebagai cakar binatang raksasa muncul. Langit dan bumi seakan terhuyung-huyung di ambang kehancuran total. Kedua naga emas mengeluarkan jeritan sengsara ketika mereka menabrak cakar. Bagi cakar, seolah-olah itu adalah serangga kecil yang langsung dihancurkan dari keberadaan. Darah menyembur keluar dari mulut pangeran kedua saat ia dikirim terbang mundur. Adapun yang dipilih lainnya yang telah mengisi kepertempuran, wajah mereka jatuh, dan mereka juga mulai batuk darah. Seolah-olah sebuah gunung menabrak mereka, membuat mereka jatuh ke belakang. Lebih jauh dari kejauhan, Selusin yang memilih yang sebelumnya menyerah, tetapi telah berubah pikiran dan mulai terbang menuju pertempuran, sekarang berhenti di udara. Tampak kaget kosong di wajah mereka. Itulah satu-satunya reaksi yang mungkin. Beberapa saat sebelumnya, Bai Xiaochun dan pangeran kedua telah seimbang, tetapi dalam sekejap mata, pangeran kedua terluka parah, dan semua orang dikirim berputar ke samping. Satu serangan membuat semua orang terengah-engah. Mereka yang terpilih yang mulai terbang dari mulut ketel dibiarkan menggantung di udara, rahang agape, kelopak mata berkedut, hati mereka dipenuhi dengan penyesalan yang kuat. Pada saat ini, mereka tidak bisa maju atau mundur. Mereka bertukar pandangan kecewa, dan kemudian tiba-tiba tersebar. Mereka tidak menuju anggrek Raja Hantu, juga tidak ke mulut necromancer ketel. Dalam ketakutan mereka, mereka berharap untuk bersembunyi sendirian di suatu tempat di dunia di sekitar mereka. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang besar, dan bahkan jika Bai Xiaochun mencari tinggi dan rendah, dia tidak dapat menemukan mereka semua. Bai Xiaochun mengabaikan mereka. Saat ini, jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan Water Swarm Kingdom setelah menembus ke tahap Naschen Soul. Seluruh cakar binatang di bawahnya bisa masuk melalui area 500 km yang sekarang bisa dibuka, yang mengejutkan untuk dilihat. Sangat kuat. Bahkan Visunding Emperors milikku naik. Sambil menelan ludah, dia merenungkan bagaimana fakta itu pasti ada hubungannya dengan Heaven Dawn Naschen Soul-nya. Namun sekali lagi, dia menghela nafas dalam hati, yakin bahwa semua yang telah dia lakukan untuk mencapai tahap Heaven Dawn Naschen Soul telah sia-sia. Dia juga memiliki perasaan yang tersisa bahwa tangan cakar yang baru saja dilihatnya sebenarnya bukan tangan yang lengkap. Dia cukup yakin itu hanya sebagian dari keseluruhan. Roh esensi kehidupanku, gumamnya, matanya berkilauan.
Kemudian dia bergerak, menangkap semua orang terpilih yang baru saja terluka oleh kerajaan Water Swarm-nya, menyegel mereka, dan melemparkan mereka ke dalam tas pegangannya. Adapun pangeran kedua, ia mencoba untuk menyela dan mengatakan sesuatu, tetapi Bai Xiaochun tidak dalam mood, dan dengan cepat menyegel dan menangkapnya. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, Bai Xiaochun melihat hanya dua orang yang tersisa di daerah itu. Salah satunya adalah Gong Sunyi, yang duduk di sana bersila, bermeditasi. Dia tidak membuka matanya sepanjang waktu, bahkan ketika Bai Xiaochun memberikan pukulan mengejutkan kepada semua yang terpilih sekarang. Ada energi yang terbangun di Gong Sunyi. Dari tampilan, ketika dia akhirnya membuka matanya, dia akan naik ke tingkat yang belum pernah dia capai dalam hidupnya hingga saat ini. Bai Xiaochun menatapnya sebentar, dan bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi. Kemudian dia berbalik untuk melihat orang kedua yang tertinggal, Yang Chen Manyao. Chen Manyao berdiri di sana, alisnya berkerut saat dia menatapnya. Bai Xiaochun tidak tahu apakah dia mengenalinya atau tidak, dan kesadaran itu membuatnya sangat gugup. Namun, dia tidak membiarkan perasaan itu muncul di wajahnya. Mencoba untuk terlihat sedingin es, dia dengan dingin berkata, "Kamu belum menyerangku sepanjang waktu ini. Karenanya, aku tidak akan menimbulkan masalah bagi kamu. Mengapa kamu tidak pergi?" Petik 2 titik titik. Kata-katanya diucapkan dengan sikap acuh tak acuh dan bangga, dan setelah berbicara, dia berbalik dan menuju ke Gong Sunyi. Tentu saja, diam-diam, dia terus mengawasi Chen Manyao untuk mengukur reaksinya. Kelopak mata Gong Sunyi berkedip. Rupanya, dia mengambil keuntungan dari tekanan yang membebani Bai Xiaochun untuk lebih meningkatkan keinginannya sendiri untuk melakukan pertempuran. Ketika Bai Xiaochun hanya berjarak sekitar 300 meter dari Gong Sunyi, mata Chen Manyao berkilauan, dan dia tiba-tiba melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya. Kepingan salju muncul di sekelilingnya, berputar-putar bersama untuk membentuk cermin yang terbuat dari es, yang dia tunjuk ke Bai Xiaochun. Ekspresi Bai Xiaochun berkedip, dan dia segera melesat ke belakang. Ketika dia melakukannya, cahaya dari cermin mendarat di tempat yang baru saja dia duduki, menyebabkan suara retak memenuhi udara saat itu berubah menjadi es. Pada saat yang sama, ki dingin berputar-putar di mana-mana. Yang mengejutkan Bai Xiaochun, ki dingin itu merangsang keajaiban domain dinginnya ke titik di mana sepertinya itu mungkin melompat keluar ke tempat terbuka di luar kendalinya. Syukurlah, hanya pemikiran di pihaknya yang mengirim basis kultivasinya berputar untuk menekan wilayah dingin. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Chen Manyao, hatinya dipenuhi dengan emosi campuran, tetapi matanya hanya menunjukkan kemarahan. "Kamu pikir apa yang kamu lakukan?" katanya. Mengabaikannya, Chen Manyao melakukan gerakan mantra dan menunjukkan, menyebabkan es yang membeku menjadi kebalikan dari apa yang terjadi beberapa saat yang lalu. Sekarang lautan api. Seketika, api membakar Bai Xiaochun seolah-olah akan memakannya. Dari apa yang dia tahu, ini semua adalah ujian untuk melihat apakah dia memiliki kekuatan domain yang dingin. Nyala api ini dirancang untuk menyebabkan seorang kultivator bereaksi pada tingkat naluriah. Seseorang yang telah dibudidayakan dengan ki dingin untuk waktu yang lama, tetapi kemudian secara tak terduga menemukan kekuatan tipe api, pasti akan mengungkapkan beberapa kelemahan. Butir-butir keringat muncul di dahi Bai Xiaochun. Tujuan dari serangan yang menyelidik ini sudah jelas, dan dia tahu bahwa jika segala sesuatunya berjalan seperti itu, maka mungkin saja dia bisa mengungkapkan sesuatu. Tidak ada waktu untuk memikirkan masalah ini saat ini, jadi dia bergerak, muncul tepat di depan Chen Manyao. "Apakah kamu ingin mati?" katanya, ekspresi ganas di wajahnya. Suara gemuruh bergema saat dia melepaskan serangan tinju. Namun, alih-alih menghindari atau membela, tampilan aneh muncul di wajahnya, dan dia hanya tetap di tempatnya, menatap mata Bai Xiaochun, tampaknya menunggu kepalan tangannya untuk menyerangnya. Mata Bai Xiaochun melebar. Jika serangannya mendarat pada dirinya, dan dia tidak melawan, maka dia akan mati, atau paling tidak terluka parah. Bahkan sebelum dia bisa memikirkan situasinya, dia membatalkan serangan tinjunya. Pada titik itu, senyum tipis bisa terlihat di mata Chen Manyao, dan Bai Xiaochun menyadari bahwa dia telah dibodohi. Chen Manyao telah bertaruh dengan menempatkan dirinya sebagai umpan. Sangat licik, pikirnya, ingin menangis tetapi tidak menemukan air mata untuk melakukannya. Seperti kata pepatah, tidak ada gunanya memperbaiki kandang setelah domba hilang. Namun, Bai Xiaochun melanjutkan serangannya.
Meskipun dia tidak memukul dengan kepalan, dia memukulnya dengan telapak tangannya, langsung menyegelnya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia meraihnya dan melemparkannya ke dalam tasnya untuk dipegang, mengalihkan matanya sehingga dia tidak bisa melihat ekspresi di wajahnya. Tentang apa itu semua? Pikirnya. Sekarang, dia hampir sepenuhnya yakin bahwa Chen Manyao sudah menebak siapa dia. Namun, dia tidak bisa selama hidupnya memikirkan bagaimana dia melakukannya. Bagaimanapun, penyamarannya sempurna. Dia ingin bertanya langsung, tetapi saat ini, tidak berani menghadapinya, karena takut mengungkapkan lebih banyak rahasia. Sambil mendesah dan menggelengkan kepalanya, dia memandang orang terakhir yang tersisa, Gong Sun Yi. Begitu dia melakukannya, kelopak mata Gong Sun Yi berkedip bahkan lebih dramatis dari sebelumnya. "Yah, ini tidak lucu," pikir Bai Xiaochun. Dia menggunakan tekanan yang berasal dari aku sebagai semacam batu asa untuk memoles semangat bertarungnya. Tapi apa gunanya? Mendengus dingin, dan merasa sangat jengkel bahwa Chen Manyao mungkin telah mengetahui identitas rahasianya, dia hanya dibebankan ke Gong Sun Yi. Dia masih ingat bagaimana itu adalah jaring penyegel besar yang dilemparkan oleh Gong Sun Yi yang telah menjebaknya sejak dini. Dan akhirnya membiarkan tak terhitung yang dipilih untuk memukulnya dengan kemampuan ilahi. Hanya memikirkan saat krisis itu membuat Bai Xiaochun merasa jengkel. Ketika dia kira-kira 30 meter jauhnya, mata Gong Sun Yi terbuka lebar, mengungkapkan kecerahan seperti matahari kembar. Pada titik ini, semangat bertarungnya berada di puncaknya, dan dengan kecepatan ledakan dia menembak ke depan. Bai Hao. Dia meraung, langsung memanggil 100.000 simbol magis, yang berputar di sekelilingnya, melemparkan cahaya keemasan di mana-mana, membuatnya tampak seperti dia dikelilingi oleh badai emas. Suara gemuruh memenuhi udara, dan cahaya menyilaukan menyebar ke segala arah. Di hadapan cahaya keemasan, Bai Xiaochun tampak seperti dandelion yang bisa dihancurkan dalam sekejap. Simbol magis dengan cepat berubah menjadi pisau tajam yang menebasnya ke udara. Bab 700, aku masih dapat menembus. Badai emas dari pedang yang tak terhitung jumlahnya turun ke Bai Xiaochun. Namun, pertahanan tubuh dagingnya sudah pada tingkat yang mengejutkan, dan dia juga memiliki banyak harta yang ditingkatkan semangatnya. Meskipun ia bukan binatang buas yang lengkap saat bertempur, badai itu masih belum cukup untuk menghentikannya. Suara retak terdengar saat simbol magis emas menabraknya, namun, tidak banyak yang terjadi sebagai hasilnya. Dalam sekejap mata, dia tepat di depan Gong Sun Yi, di mana dia mengepalkan tangannya menjadi kepalan tangan dan melepaskan serangan kepalan tangan. Namun sebelum serangan itu dapat mendarat, cahaya keemasan bersinar di mata Gong Sun Yi saat dia memanggil semua simbol magis kembali, yang kemudian berubah menjadi tembok besar. Ledakan gemuruh bisa terdengar, dan Bai Xiaochun dihentikan di tempat. Dinding emas bergetar, dan retakan menyebar di permukaannya, tapi itu bertahan dengan cepat. Di belakangnya, Gong Sun Yi batuk seteguk darah, dan kemudian mengambil langkah menuju Bai Xiaochun. "Apakah hanya itu yang kamu miliki, Bai Hao?" geramnya. Namun, di dalam hati, dia sebenarnya terkejut. Basis budidayanya berada di bawah tekanan besar, dan meskipun dia tidak yakin persis bagaimana Bai Hao ini bisa begitu kuat, dia yakin bahwa itu karena beberapa teknik magis yang aneh. Namun, tidak ada waktu untuk memikirkan masalah ini saat ini. Mengandalkan semangat pertempurannya yang melonjak untuk menekan ketidakstabilan di dalam dirinya, ia melakukan gerakan mantra dua tangan dan kemudian melambaikan jarinya ke Bai Xiaochun. Seketika, dinding emas runtuh kembali menjadi 100.000 simbol magis, yang kemudian terbentuk bersama menjadi bentuk burung phoenix emas, yang melesat ke arah Bai Xiaochun dengan teriakan menusuk. Kemampuan ilahi Junior Champion King ini luar biasa. Itu pasti diberikan kepadanya oleh Raja Juara Perang. Aku tidak memiliki teknik jiwa baru lahir, dan teknik kuat yang aku miliki membutuhkan banyak kekuatan spiritual, jika tidak aku bisa menghancurkan Raja Juara Junior ini dengan mudah. Mendengus dingin, ia menilai basis kultivasi Gong Sun Yi, yang berada di luar lingkaran besar dari tahap Naschen Sol, dan mendekati titik menjadi setengah langkah ke alam dewa. Namun, celah terakhir itu tidak mudah dijembatani, dan akan membutuhkan set kesempatan yang tepat untuk melakukannya, serta ketekunan yang ulet. Saat burung phoenix emas menyerang Bai Xiaochun, dia mengulurkan tangan ke udara dan membuat gerakan menggenggam, memanggil tombak hitamnya dengan peningkatan semangat 16 kali lipat.
Tidak ragu-ragu sejenak, dia menikamnya ke arah Phoenix emas. Tombak itu melesat keluar dengan kekuatan surgawi yang menghancurkan bumi, menyebabkan serangkaian ledakan sonik bergema keluar. Kemudian ia menusuk ke Phoenix, melepaskan ledakan besar. Gelombang kejut yang dihasilkan mengirim Gong Sun Yi jatuh mundur ke arah yang berlawanan. Kemudian, Bai Xiaochun mulai bergerak menjadi seperti bintang jatuh hitam yang menghancurkan semua yang ada di depannya saat menuju Gong Sun Yi. Gong Sun Yi akhirnya bergidik berhenti sekitar 300 meter jauhnya, tidak dapat mencegah darah tumpah dari mulutnya. Kemudian dia menatap Bai Xiaochun, dan keinginan untuk melakukan pertempuran yang ada di matanya semakin kuat. Melolong, dia langsung mulai mengisi balik ke arah Bai Xiaochun. Aku adalah Raja Juara Junior. Bagaimana mungkin aku bisa kalah darimu? Mata merah padam, dia melemparkan tangannya ke depannya, menyebabkan 100.000 simbol magis terbentuk bersama menjadi bentuk kapak perang emas. Meraihnya di gagang, dia melemparkannya dengan keras ke arah Bai Xiaochun. Rumbling mengguncang daerah itu saat Bai Xiaochun menghancurkan kapak perang, menyebabkan 100.000 simbol magis runtuh lapis demi lapis. Meskipun dia terguncang, dia tidak memperlambat sama sekali, dan melanjutkan menuju Gong Sun Yi dalam cahaya hitam. Sebagai hasil dari serangan balasan, darah menyembur keluar dari mulut Gong Sun Yi, dan dia terlempar ke belakang dengan kepala terbalik. Meskipun tawa pahit keluar dari tenggorokannya, keinginannya untuk bertempur tidak berkurang sedikit pun. Tampaknya mengabaikan rasa takut akan kematian, dia melakukan gerakan mantra dua tangan untuk memanggil kembali semua 100.000 simbol magisnya. Cahaya keemasan menyilaukan berkedip ketika mereka berteleportasi ke ruang di depannya, mengambil bentuk staf emas panjang. Gong Sun Yi mencengkeram tongkat dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Menggunakan kekuatan basis budidayanya dan tubuh kedagingannya yang mengesankan untuk mengirim sesuatu seperti badai emas ke arah Bai Xiaochun. Kemampuan ilahi Gong Sun Yi ini benar-benar luar biasa. Pikir Bai Xiaochun, terkejut. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit iri tentang 100.000 simbol magis. Namun, jelas itu adalah sihir rahasia Raja Juara Perang, sesuatu yang tidak dapat digunakan di luar organisasinya. Staf emas turun ke atasnya dengan kekuatan menggulingkan gunung, menguras laut. Meninggalkan serangan menusuknya dengan tombaknya, dia mengayunkannya di depannya, menyebabkan udara terdistorsi saat dia mendukungnya dengan basis kultivasi dan kekuatan tubuh jasmani. BOOOOOOOOMMM. Tabrakan yang dihasilkan melampaui apapun dari sebelumnya. Air terjun darah keluar dari mulut Gong Sun Yi, namun dia tampak marah dengan keinginan untuk melakukan pertempuran. Tidak masalah cedera apa yang dia terima, dia terus berjuang, dan menolak untuk mundur. Kali ini, alih-alih membentuk tongkat dengan 100.000 simbol magisnya, ia membentuknya menjadi 100 benda ajaib yang terpisah. Ada pedang, tombak, kapak perang, kait, trisula, dan senjata dari setiap jenis lainnya. Dan tidak ada satupun item defensif yang bisa dilihat di antara mereka. Masing-masing memancarkan aura yang kuat dan mematikan, dan saat Gong Sun Yi melambaikan tangannya, mereka semua menembak ke arah Bai Xiaochun. Gunakan kartu truf kamu, Bai Hao. Entah aku mati dalam pertempuran ini, atau kamu mati. Petik 2. Ekspresi Bai Xiaochun berkedip. Gong Sun Yi ini memiliki keinginan kuat untuk melakukan pertempuran, dan kemampuan ilahi yang aneh. Dia bahkan tidak takut mati. Semua itu membuat Bai Xiaochun merasa sangat terguncang. Sekarang, dia akhirnya mulai memahami seperti apa sebenarnya yang dipilih di Willens. Tentu saja, semua orang yang telah ia tangkap dengan mudah tidak masuk hitungan. Tapi Gong Sun Yi, dan bahkan Zhou Hong, terlepas dari kekurangan mereka, bisa mengamuk dalam pertempuran, dan menunjukkan kebrutalan yang ulet. Itu adalah sesuatu yang Bai Xiaochun tidak pernah lihat sangat sering kembali di Sekte Polaritas Langit Berbintang. Dia bukan tandinganku, tapi dia tetap tidak akan menyerah. Sekarang setelah aku memikirkannya, sepertinya dia benar-benar menggunakanku seperti batu gerindra untuk meredam dirinya di lokasi yang berbahaya itu antara hidup dan mati. Sebuah sinar kekaguman muncul di mata Bai Xiaochun, dan dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia berhutang hormat kepada lawan ini. Saat Gong Sun Yi mendekat dengan 100 benda ajaib, semua penuh dengan aura pembunuh, Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya untuk menyingkirkan tombak hitam. Keputusannya adalah untuk tidak menggunakan benda-benda magis.
Ketika dia berdiri di sana, suara retak bisa terdengar dari dalam dirinya ketika auranya menyusut. Energi dan bahkan jiwanya melakukan hal yang sama. Kemudian, pusaran hitam muncul di sekitar tangan kanannya, yang memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Bersamaan dengan itu, sesosok bayangan muncul mendominasi sampai ekstrim, mengenakan jubah kekaisaran dan mengenakan mahkota kekaisaran di kepalanya. Mengingat sorot matanya, dia jelas merasa dicemooh untuk segala sesuatu di langit dan bumi. Ingin menemukan pencerahan di tempat itu antara hidup dan mati. Baiklah, aku akan memberi kamu kesempatan. Bai Xiaochun merasa sangat terkesan dengan betapa menakjubkannya kata-katanya. Mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan, dia menstabilkan auranya dan kemudian melepaskan serangan kepalan ke Gong Sun Yi. Dia tidak menggunakan kekuatan penuh, alih-alih membatasinya menjadi sekitar 50%. Tetapi bahkan tetap saja, langit memudar, dan kabut di daerah itu mendidih. Pusaran hitam di sekitar tangannya melebar, menjadi lubang hitam yang melesat langsung ke arah Gong Sun Yi. Pada saat yang sama, mata kaisar bayangan di belakangnya terdistorsi, menyebabkan udara yang dominan meletus saat ia bergabung ke dalam kepalan, dan pusaran. Ini adalah kartu truf Bai Xiaochun. Kepalan kaisar yang tidak mati. RUUUUUUMBLE. Serangan kepalan itu membuat segala sesuatu di dunia tampak melambat. Semua mata mulai fokus padanya, dan itu menjadi satu-satunya yang ada. Raungan menusuk terdengar dari Gong Sun Yi, dan matanya merah padam ketika dia melihat tinju mendekat dan lubang hitam. Lalu dia melambaikan kedua tangannya di depannya. Day of the War Champion. Saat suaranya bergema seperti guntur, 100 item sihirnya melesat menuju vis Kaisar Unding Bai Xiaochun. Begitu keduanya melakukan kontak, semua benda magis hancur dan tersedot ke dalam hitam, tidak mampu menawarkan perlawanan apapun. Kemudian lubang hitam terus menuju Gong Sun Yi seolah menelannya. Segera, sensasi krisis yang akan segera terjadi dan mematikan memenuhi dirinya, menghancurkan hati dan pikirannya seperti gelombang besar. Namun, pada saat dramatis antara hidup dan mati, semangat bertarung Gong Sun Yi tidak menjadi lebih lemah. Justru sebaliknya, itu tumbuh lebih kuat. Saat itu terjadi, suara gemuruh dan retakan tiba-tiba bergema di dalam dirinya. Seolah-olah semacam belenggu dalam dirinya telah hancur, pada saat itu, energi yang mengerikan tiba-tiba meletus. Awan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di atasnya, yang dengan cepat membentuk wajah. Wajah Gong Sun Yi, meskipun hanya muncul sesaat, energi besar yang menyertainya mengindikasikan bahwa dia baru saja mencapai terobosan basis kultivasi. Dia sekarang setengah langkah ke alam deva.